Aura Angeli, 15 tahun, adalah anak pasangan Bapak Atok Utomo dan Ibu Yuliana. Mereka adalah warga Dusun Gapuro, Desa Majo Jajar, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Sehari-hari, Aura yang biasa disapa Rara ini adalah seorang pelajar kelas 3 di SMP Negeri 1 Kemlagi. Sosok Rara yang cekatan dan sangat aktif membuat wali kelasnya mempercayai Rara sebagai bendahara kelas. Karena itulah, untuk urusan uang kas kelas dan keuangan lain tentu menjadi tanggung jawab Rara. Hari itu, Sabtu 13 Mei tahun 2023, sama seperti minggu-minggu yang lalu, Rara pun mengumpulkan uang iuran kelasnya yang berjumlah Rp5.000 untuk setiap anak. Setelah semua didata, ada salah satu teman sekelasnya yang ternyata sudah menunggak selama beberapa minggu. Rara pun segera menghampiri temannya itu yang ternyata sedang tertidur. Saat itu, Rara mencoba membangunkan dia untuk menanyakan perihal uang kas. AB, teman Rara yang merasa tidurnya terganggu, sangat kesal. Dan dia semakin kesal saat tahu kalau ternyata tujuan Rara membangunkannya adalah untuk menagih uang kas kelas yang memang sudah beberapa minggu ini belum dia bayarkan. Karena kesal dan juga malu, AB pun segera keluar dari kelasnya itu. Rupanya kekesalan AB ini bertahan lama. Dia juga merasa sakit hati karena Rara berani menegurnya di depan teman sekelasnya soal uang kas tersebut. Di malam harinya, AB ini nongkrong seperti biasa dengan teman-temannya. Saat itulah, satu temannya yang bernama Adi mengeluh jika dia sedang butuh uang untuk memperbaiki HP-nya yang rusak. Adi ini berusia 19 tahun ya. Lebih tua dari AB yang saat itu baru berusia 15 tahun. Dan circle pergaulan AB ini memang bukan lingkup pergaulan yang baik, bahkan jauh dari kata baik. Jadi, AB dan Adi ini ternyata adalah komplotan penjambret. Mereka sudah berulang kali menjambret dan mencuri kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Mojokerto dan Jombang. Sasaran mereka biasanya adalah siapa saja yang kebetulan sedang mengendarai kendaraan sambil menggunakan handphone. Jadi misalnya ada orang sedang menelpon sambil naik motor. Nah itu mereka bakal bututi. Dan ketika orang itu lengah, handphonenya dirampas lalu kabur. Atau kalau enggak, mereka juga beraksi dengan cara mengambil paksa handphone yang ditaruh di dashboard sepeda motor saat motor itu sedang berjalan. Jadi ya mereka berdua ini memang jambret nekat yang sudah beraksi lumayan sering. Sedangkan untuk tindak curanmor, mereka menyasar motor keluaran lama yang diparkir di ladang atau di kawasan hutan Kemlagi dan Dawar Blandong. Motor itu kemudian mereka preteli lalu dijual kembali. Ironisnya, hasil kejahatan itu dipakai untuk bersenang-senang. Bahkan Adi seringkali menggunakan uang hasil tindak kejahatannya itu untuk memesan PSK. Dan karena malam itu Adi ini bercerita kalau dia sedang butuh uang, dia pun merencanakan untuk melakukan lagi aksi mereka. Lalu entah bagaimana awalnya, tiba-tiba AB teringat lagi rasa sakit hatinya kepada Rara tadi siang. AB pun kemudian menyarankan salah satu temannya sebagai korban jambret mereka. Dan tanpa ragu, Adi langsung setuju. Waktu itu AB tidak menyebutkan jika target mereka adalah Rara. Padahal menurut beberapa sumber yang aku baca, sebenarnya saat kelas 1, Rara dan AB ini lumayan dekat. Bahkan ada yang menyebutkan jika mereka ini sempat berpacaran. Tapi rupanya rasa sakit hati AB sudah sangat besar, sehingga dia berniat mencelakai mantan pacarnya itu hanya karena ditegur tidak membayar uang kas selama 2 bulan senilai Rp40.000. Mereka pun kemudian menyusun skenario yang akan mereka gunakan dalam merampok Rara. Dan karena mereka tidak ingin ada darah yang berceceran, mereka sepakat untuk tidak menggunakan senjata tajam. Namun, akan menggunakan tangan kosong dengan cara mencekiknya. Rencana jahat mereka pun kemudian benar-benar dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Mei tahun 2023. Awalnya, AB menghubungi Rara melalui WhatsApp. Dia kemudian mengajak Rara untuk bertemu di area persawahan Dusun Kemlagi Kidul pada jam 7 malam. Rara yang pada saat itu tidak punya firasat macam-macam membalas pesan AB dan berjanji akan datang ke tempat mereka janjian. Tepat pukul 6 sore, Rara yang saat itu memakai baju, celana, dan jilbab serba hitam pamit kepada orang tuanya untuk pergi ke pasar malam yang ada di lapangan Kemlagi. Dia kemudian menggunakan motor Honda Beat warna biru bernomor polisi S2855TL milik pamannya. Tepat pukul 7 malam atau 1 jam setelah Rara pergi, Ibu Rara yang bernama Ibu Yuliana mencoba mengirimkan pesan WA kepada anaknya itu.
Sang ibu bertanya Rara di mana dan sama siapa. Tak lama kemudian, Rara pun menjawab jika dirinya masih berada di pasar malam dan saat itu sedang bersama D, salah satu temannya. Dan itulah pesan terakhir yang diterima Ibu Yuliana, karena 15 menit kemudian saat Ibu Yuliana kembali mencoba mengirim pesan ke Rara, saat itu dirinya tidak mendapatkan balasan. Bahkan kali ini hanya ada checklist satu yang menandakan jika nomor HP Rara sudah tidak aktif. Sementara itu di area pesawahan tempat Rara janjian bertemu dengan AB, suasana terlihat sepi. Karena setelah AB mengirimkan pesan WA kepada Rara, dia kemudian menunggu kedatangan Rara dengan bersembunyi di semak-semak tanaman tebu. Begitu Rara sampai, dia pun kebingungan. Dia menengok ke kanan dan ke kiri, tapi keberadaan AB tidak juga dilihatnya. Saat itulah, AB mengendap-endap mendekati Rara yang tengah kebingungan itu. Dengan cepat, dia pun langsung mencekik leher Rara dari arah belakang menggunakan kedua tangannya. AB melancarkan aksinya saat Rara masih berada di atas sepeda motornya. Waktu itu, Rara yang kaget terjatuh ke tanah dalam posisi terlentang. Rara pun sempat meronta-ronta melawan AB, namun dengan sadis, AB tidak melepaskan cengkeraman tangannya. Hingga kurang lebih 30 menit kemudian, Rara tidak bergerak lagi. Setelah memastikan jika Rara sudah tidak bernyawa, AB mengangkat jasad Rara ke kolong dashboard atau di pijakan kaki motor metik yang dibawa Rara. AB menahan jasad Rara dengan diinjak menggunakan kedua kakinya sambil mengendarai motor tersebut menuju ke rumah yang terletak di belakang area pesawahan itu. Rumah tersebut kurang lebih berjarak 150 meter dari lokasi kejadian. Rumah tersebut adalah rumah milik keluarga AB yang khusus digunakan untuk memotong dan membersihkan ayam. Kedua orang tua AB memang memiliki usaha pemotongan ayam, dan pada saat itu rumah tersebut dalam keadaan kosong. Setelah berhasil memasukkan jasad Rara ke dalam rumah, AB kemudian menyembunyikan jasad itu di bawah kolong ranjang yang ada di sana. Dia kemudian menelpon Adi, lalu mengabarkan bahwa dia sudah mendapatkan target dan bahkan targetnya itu sudah meninggal dunia. AB kemudian menyuruh Adi untuk segera datang ke rumahnya agar bisa mengurus jasad Rara. Begitu Adi sampai di rumah itu, mereka pun segera berunding untuk melenyapkan jasad Rara. Waktu itu, mereka berdua berencana memasukkan jasad Rara ke dalam karung lalu mengikatnya. Namun saat mencari-cari di sekitar rumah, mereka tidak menemukan kedua benda tersebut. Hingga akhirnya, AB memutuskan untuk pergi keluar rumah guna membeli tali dan karung. Dan di saat itulah, entah ada setan dari mana, tiba-tiba Adi memperkaos jasad Rara. Gak hanya sekali, tapi 2 kali. Astaga. Dan saat AB akhirnya datang kembali, dia ini sempat merasa aneh karena, bagian celana jasad Rara ini sudah dalam kondisi tidak rapi. Dan karena curiga, AB pun sempat menanyakannya kepada Adi tentang apa yang telah dia lakukan. Namun saat itu, bukannya menjawab, Adi hanya tersenyum. Mereka berdua pun kemudian memasukkan jasad Rara ke dalam karung putih yang dibawa AB lalu mengikatnya. Setelah itu mereka menyeret jasad Rara keluar dari rumah itu, lalu menyeretnya lagi menuju motor metik Yamaha X-Ray S3736SO warna biru milik AB. AB kemudian membonceng Adi dengan posisi jasad Rara yang sudah terbungkus karung putih berada di kolong dashboard motor. Awalnya, mereka berdua akan membuang jasad Rara di Desa Sanggerahan, Kecamatan Soko. Namun tidak jadi, karena kebetulan suasana di sana lagi lumayan ramai. Mereka pun kemudian terus berkendara sambil masih membawa karung berisi jasad Rara. Hingga akhirnya, karung itu dibuang di saluran irigasi di bawah jembatan perlintasan kereta api Desa Mojoranu, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, sekitar pukul 11 malam. Mirisnya, usai membunuh dan membuang jasad Rara, keduanya masih sempat mampir di warung kopi, minum-minum kopi dan ngobrol, sebelum masing-masing pulang ke rumah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu di rumah Rara, kedua orang tuanya sangat panik, karena sampai larut malam anaknya ini tidak juga pulang. Nomor handphonenya juga sudah tidak bisa lagi dihubungi sejak pukul 7:30 malam. Kala itu, Ibu Yuliana mencoba menghubungi D, teman yang tadi katanya pergi dengan Rara. Namun mereka semakin panik saat dia membantah bahwa dia pergi bersama Rara. Dia bahkan kemudian bilang bahwa sejak tadi dia ada di rumah. Pihak keluarga yang makin panik pun menghubungi satu persatu teman Rara. Kalau-kalau
ada yang melihat Rara malam itu, namun tidak ada satupun yang tahu keberadaan gadis tersebut. Hingga akhirnya, ayah Rara ditemani kepala dusun melaporkan berita hilangnya Aura Angeli. Sang ayah juga memberitahu pihak sekolah tentang hilangnya Rara, mengingat saat itu adalah musim ujian, dan ada satu mata pelajaran lagi yang seharusnya diikuti oleh Rara. Dan walaupun sudah melaporkan ke pihak kepolisian, keluarga Rara juga ikut mencari keberadaan putrinya itu. Mereka mencari sampai ke perbatasan Mojokerto Jombang, namun Rara tidak juga diketemukan. Sejak menghilangnya Rara, Ibu Yuliana sama sekali tidak bersemangat melakukan apapun selain menangisi kepergian putri kesayangannya itu. Saya berharap anak saya segera pulang dan selamat. Sudah 4 hari gak pulang-pulang, Ra. Cepet pulang, Gena. Semua menunggu. Aduh, serius ini bikin hati sesek banget gak sih? Sementara itu di hari Selasa atau 1 hari setelah melakukan tindakan sadisnya kepada Rara, Abe dan Adi menjual handphone Rara di sebuah counter. Hasil penjualan HP tersebut berjumlah 1 juta rupiah dan mereka bagi 2. Abe menggunakan uang tersebut untuk membeli chip game online. Sedangkan Adi menggunakan uangnya untuk membeli chip game online, minuman keras, dan juga menyewa PSK. Sedangkan sepeda motor yang dikendarai Rara kala itu yaitu Honda Beat warna biru putih dipreteli dan disimpan di rumah AB. Dan di saat polisi serta pihak keluarga Rara sedang sibuk mencari Rara, mereka berdua melanjutkan hidup mereka seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Hingga akhirnya sekitar 1 bulan kemudian, polisi berhasil menemukan handphone Rara. Ternyata HP tersebut telah dibeli oleh seseorang dari sebuah konter HP. Polisi saat itu segera menuju konter HP yang dimaksud. Dan untungnya, si pemilik konter ini ingat dan kenal dengan kedua orang yang menjual HP tersebut kepadanya. Dari keterangan itulah, polisi berhasil menangkap AB di desa Mojodadi, tepatnya hari Senin tanggal 12 Juni tahun 2023 sekitar pukul 9 malam. Sedangkan Adi ditangkap ketika dia sedang menonton pertandingan bola voli di desa Banjarsari, Jetis, Mojokerto, sekitar pukul setengah 12 malam di hari yang sama. Keduanya pun segera diperiksa secara intensif dan tidak butuh waktu lama bagi polisi hingga membuat keduanya mengakui perbuatan mereka. Mereka pun segera menunjukkan tempat di mana mereka membuang jasad Rara. Dan benar saja, di lokasi yang telah ditunjukkan, dengan segera polisi menemukan sebuah bungkusan karung berwarna putih yang diikat dengan tali rafia di sana. Dan ketika karung itu dibuka, polisi menemukan jasad wanita dengan kondisi yang sudah sangat-sangat mengenaskan. Tepatnya pada tanggal 13 Juni sekitar pukul setengah 1 dini hari. Berita penemuan jasad di bawah jembatan ini pun segera menggemparkan daerah Kem lagi, terlebih lagi bagi keluarga Rara. Penemuan jasad ini seperti meruntuhkan dunia mereka. Walaupun secara langsung mereka belum melihat jasad tersebut, tapi mereka sangat yakin jika itu adalah anak mereka. Karena penemuan jasad terjadi setelah 2 pelaku ditangkap dan mengakui bahwa merekalah dalang yang bertanggung jawab dari menghilangnya dan terbunuhnya Aura Angeli, gadis 15 tahun yang selama 28 hari dinyatakan hilang. Pada tanggal 10 Juli tahun 2023, sidang vonis kasus pembunuhan ini pun diwarnai dengan keributan. Keluarga korban kecewa dengan keputusan hakim. Keributan pecah setelah Hakim Tunggal Mada Sintia Buana membacakan vonis di ruang sidang ramah anak Pegawai Negeri Mojokerto sekitar pukul setengah 11 siang. Saat itu, AB dijatuhi hukuman 7 tahun 4 bulan penjara. Pelajar itu juga dihukum menjalani pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Blitar selama 3 bulan. Orang tua, keluarga, dan tetangga korban yang hadir di persidangan memprotes keputusan hakim. Ibu korban bahkan menangis histeris. Mereka kecewa dengan vonis yang dijatuhkan hakim kepada pelaku. Vonis yang diterima AB memang sedikit lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU, karena JPU menuntut agar AB dihukum 7 tahun 6 bulan penjara. Humas Pegawai Negeri Mojokerto, Bapak Franciscus pun angkat bicara terkait vonis hakim terhadap AB. Menurutnya, putusan hakim lebih ringan daripada tuntutan JPU karena berbagai pertimbangan. Salah satu pertimbangannya adalah terdakwa ini jujur, sehingga sidang berjalan dengan lancar.
Selain itu, status AB yang masih berada di bawah umur juga membuat hukuman yang diterimanya lebih ringan. Karena memang untuk pelaku anak, hukuman maksimalnya setengah dari pelaku dewasa. Namun pihak keluarga Rara belum menyerah untuk mencari keadilan. Mereka kini diwakili LBH Ansor mendesak jaksa agar pelaku diadili dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Permintaan keluarga ini menuntut keadilan atas meninggalnya Rara, karena menurut beliau, ini pembunuhan berencana, bukan penganiayaan biasa terhadap anak, karena itu sudah direncanakan. Karena hal inilah, mereka menuntut agar vonis yang dijatuhkan kepada AB direvisi. Sampai dengan video ini dibuat, belum ada lagi update tentang status banding yang diajukan oleh pihak keluarga Rara. Begitupun dengan vonis hukuman apa yang diberikan untuk Adi, karena mereka berdua memang punya peran berbeda dalam kasus ini. Umur Adi juga sudah dianggap dewasa, sehingga ketentuan hukumannya pun tentu berbeda dengan AB. Dan perannya dalam kasus ini juga tidak sederhana ya, karena dia ini membantu AB dalam merencanakan dan membuang jasad korban. Bahkan secara keji, Adi juga sempat memperkaos jasad Rara. Sehingga kemungkinan besar Adi diancam maksimal dengan hukuman mati oleh kepolisian. Yuk kita doakan aja semoga hukuman yang diterima para pelaku ini benar-benar hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Walaupun mau seberat apa juga tidak akan mengembalikan Rara kepada keluarganya. Semoga Rara tenang di atas sana dan semoga orang tua dan keluarga yang ditinggalkan juga sabar dalam menjalani cobaan berat ini. Terima kasih banget untuk yang sudah melihat video ini dari awal hingga akhir. Makasih ya. Aku beneran seneng banget kalau kalian nonton dan suka. Lebih seneng lagi kalau teman-teman bantu support channel YouTube aku dengan cara subscribe dan like. Oh iya, kalian juga boleh follow akun Instagram pribadi aku di @praptiprap. Support aku terus ya, agar aku makin semangat cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kisah selanjutnya. Dah.